Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk menambahkan borders atau garis pada sel program Microsoft Office Excel 2010. Nah, untuk itu mari perhatikan langkah-langkah berikut ini. Baik adik-adik, sebelum kita melakukan langkah-langkahnya, terlebih dahulu kita akan membuka program Microsoft Excel 2010. Seperti biasa, kita klik logo Windows, kita klik All Programs, kita klik Microsoft Office, lalu kita klik Microsoft Excel 2010. Nah, adik-adik, untuk menambahkan borders atau garis bingkai pada sel agar lebih menarik, kita menggunakan data yang telah kita buat sebelumnya. Karena di pembelajaran yang minggu lalu kita sudah belajar memasukkan data pada program Microsoft Excel, sekarang kita akan membuka. Untuk membukanya kita menggunakan icon open. Yang pertama kita klik menu file, kita klik icon open ini, lalu kita ingat folder tempat penyimpanan, yaitu dokumen, dan nama filenya adalah kelas 6 operasi hitung. Kita klik, lalu kita klik open. Dan inilah data yang telah kita buat dan telah kita simpan pada video pembelajaran yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membuat borders atau garis bingkai pada sel-sel ini. Nah, untuk membuatnya kita bisa menggunakan icon borders yang ada di toolbar font. Ini dia ikonnya. Di sini karena tidak ada borders, jadi ikonnya menunjukkan no borders. Nah, untuk membuat bordersnya kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama, kita dapat menggarisnya secara manual. Caranya, kita klik tanda segitiga ke bawah icon borders, lalu kita klik draw borders. Nah, di sini kursor yang kita miliki akan berubah menjadi pensil seperti ini. Nah, di sini kita suruh menggaris manual border atau garis bingkai selnya. Nah, kita coba seperti ini. Untuk menggarisnya, klik kiri pada mouse, tekan dan geserkan sesuai yang kita inginkan. Lalu sebelah sini juga bisa. Nah, untuk area yang atas dan samping, karena dia seperti ini, maka ini juga harus digaris walaupun tidak terlihat. Seperti ini. Nah, untuk yang tengah-tengah juga bisa seperti ini. Oke. Nah, sekarang pemisahnya di atas. Oke. Baik adik-adik, inilah cara pertama yang Bapak maksud. Kita menggunakan draw border. Artinya kita menggaris secara manual atau membuat secara manual bingkai dari sel yang ingin kita buat. Nah, sekarang cara yang kedua, kita bisa langsung membuat garis keseluruhan dari data ini. Caranya, kita dapat memblok keseluruhan sel, lalu klik tanda panah ke bawahnya, dan di sini ada all borders. Kita klik, maka semua sudah memiliki bingkai selnya. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin menghilangkan bingkai sel ini? Ada dua cara juga untuk menghilangkan garis bingkai sel ini. Yang pertama, cara manual. Artinya kita hanya menghapus bagian-bagian yang ingin kita hapus. Caranya, kita klik tanda panah ke bawahnya, ada eraser border. Nah, di sini misalnya kita ingin hapus yang bagian tengah ini. Oke, seperti ini.
Nah, cara yang kedua, kita dapat menghapus keseluruhan bingkai sel. Caranya kita blok keseluruhan, lalu kita klik tanda panah ke bawah pada icon bordersnya, lalu kita klik no borders. Maka borders akan hilang. Baik adik-adik, itulah tadi bagaimana cara untuk membuat borders atau bingkai garis pada sel program Microsoft Word 2010. Nah, pada buku kalian adik-adik halaman 30 ada penjelasan untuk pemisah format angka ribuan. Untuk pemisah format angka ribuan yang sering kita jumpai atau yang sering kita lihat yaitu seperti ini. Jelas bedanya? Nah, pada sel ini Rp 5000,000.00, sedangkan yang Bapak ketik manual adalah Rp 5000.00,00. Nah, yang sering kita lihat adalah format pemisah ribuan seperti ini. Namun mengapa pada Microsoft Excel menggunakan tanda koma, sedangkan yang sering kita lihat menggunakan tanda titik? Nah adik-adik, penulisan tanda pemisah ribuan menggunakan tanda koma, yaitu penulisan dalam format bahasa Inggris. Sedangkan pemisah angka ribuan menggunakan tanda titik, yaitu penulisan pemisah angka ribuan menggunakan format bahasa Indonesia. Nah, komputer Pak Guru sudah terprogram menggunakan bahasa Inggris. Maka, jika kita menggunakan rumus pada komputer sudah terprogram menggunakan bahasa Inggris, maka otomatis format pemisah angka ribuan akan menggunakan tanda titik. Sedangkan jika komputer menggunakan format bahasa Indonesia, maka jika menggunakan rumus pada program Microsoft Excel, otomatis tanda pemisah angka ribuan akan menggunakan tanda titik seperti ini. Di komputer Pak Guru yang sekarang ini praktek bisa dua-duanya, karena pada data yang ini Bapak menggunakan rumus dan data sesungguhnya adalah yang di atas ini, 5000. Nah, sedangkan yang ini Bapak ketik secara manual dan semua datanya ada di formula bar. Kesimpulannya, tanda pemisah angka ribuan menggunakan tanda koma merupakan penulisan dalam format bahasa Inggris, dan tanda pemisah angka ribuan menggunakan tanda titik merupakan penulisan format dalam bahasa Indonesia. Baik, sekarang kita akan simpan kembali file yang telah kita edit. Untuk menyimpannya, karena kita akan menggunakan nama yang sama, kita hanya cukup klik menu file dan klik save. Maka file ini sudah tersimpan. Baik adik-adik, itulah tadi bagaimana caranya untuk membuat borders atau bingkai garis pada sel program Microsoft Excel 2010, dan juga penjelasan tentang penulisan format mata uang. Baik adik-adik, sekarang tugas untuk kalian. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Salam sehat, sampai jumpa.